Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dengan NIM 2504337 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Dr. Haji Zulafdal MPD. Di sini kita akan mempelajari pelaku kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang produksi atau produsen. Kita akan memahami peran penting produsen dalam perekonomian kita. Selanjutnya, sebelum kita memahami lebih dalam lagi apa itu produksi, kita harus mengetahui apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Coba bayangkan sejenak, semua barang yang kita gunakan, mulai dari pensil yang kalian pakai, makanan di piring, hingga gedung, sekolah tempat kita belajar. Semua itu adalah hasil dari proses produksi. Jadi, produksi itu yang pertama, menciptakan barang, yang dimana mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap digunakan. Juga menambah nilai, meningkatkan kegunaan suatu objek, misalnya kayak kapas menjadi baju, kayu menjadi meja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada produksi itu juga tidak hanya menghasilkan barang saja, tapi juga ada menyediakan jasa, yang dimana aktivitas yang tidak menghasilkan barang fisik, tapi memberikan manfaat, seperti jasa dokter dan jasa guru. Selanjutnya itu ada peran produsen dalam perekonomian kita. Produsen itu adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimana sama-sama kita tahu kalau kebutuhan masyarakat itu tidak terbatas. Yang dimana mereka adalah roda penggerak utama dalam perekonomian kita. Ada juga tujuan produksi. Tujuan produksi. Produsen memegang peran vital yang tidak bisa diremehkan. Yang dimana tanpa mereka kita tidak akan memiliki barang-barang seperti pakaian, makanan olahan, perangkat elektronik, atau bahkan layanan transportasi atau layanan jasa lainnya. Jadi, apa aja sih tujuan produksi? Tentunya tujuan produksi yang pertama itu adalah menghasilkan barang dan jasa. Kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Meningkatkan keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan. Memperbaiki barang yang sudah rusak atau memperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam atau yang terakhir itu ada memenuhi pasar dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan manusia tadi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor produksi, yang dimana untuk menghasilkan barang dan jasa, produsen itu memerlukan atau membutuhkan kombinasi dari 4 faktor produksi utama. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang bersumber dari kekayaan alam, yang dimana dimanfaatkan dan diolah oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa aja sih contoh dari sumber daya alam? Contoh dari sumber daya alam itu ada banyak sekali, kayak tanah, air, udara, sinar matahari, tambang, pohon, dan masih banyak lainnya yang bisa digunakan dan diolah oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa tadi. Kedua ada sumber manusia, sumber daya manusia, yang dimana merujuk pada kontribusi fisik dan mental manusia dalam proses produksi ini, mencakup keterampilan
keterampilan, pengetahuan, dan upaya yang dihasilkan oleh para pekerja. Selanjutnya itu faktor produksi yang ketiga, yaitu ada modal atau kapital. Bukan hanya uang, tetapi juga barang-barang buatan manusia yang digunakan untuk menghasilkan atau jasa lain seperti mesin, peralatan, bangunan, dan infrastruktur. Yang keempat itu ada kewirausahaan atau kita sebut dengan entrepreneurship, di mana kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola ketiga faktor produksi tadi. Cara yang dimana mengembangkan atau mengelola ketiga faktor produksi tadi secara efektif, mengambil resiko dan berinovasi untuk mengembangkan nilai dari barang dan jasa. Ini adalah bentuk yang dimana kewirausahaan ini adalah kunci untuk mengubah ide menjadi kekayaan bisnis. Yang kedua ada sumber daya manusia atau labor. Berdasarkan sifatnya, itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yang dimana tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaganya dalam bekerja. Contohnya kayak petani, tukang beca, dan tukang sapu. Yang kedua itu ada tenaga kerja rohani, yang dimana tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan pikirannya dalam bekerja. Contohnya kayak dokter, guru, dan accounting. Berdasarkan kualitas dan kemampuannya, tenaga kerja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik, yang dimana tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya kayak apa sih? Kayak dosen, dokter, dan sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terampil, yang dimana tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga umumnya memerlukan pelatihan tertentu untuk dapat melakukan pekerjaannya. Contohnya kayak sopir, penjahit, dan salon. Yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yang dimana tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan maupun keterampilan khusus untuk bekerja. Contohnya kayak pemulung, tukang koran, pedagang pasaran. Selanjutnya itu ada produksi ini juga memiliki dampak positif bagi masyarakat loh. Produsen itu tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan, kayak pendorong pertumbuhan ekonomi, yang dimana meningkatkan pendapatan nasional dan pembangunan, inovasi dan kemajuan, menciptakan produk dan teknologi baru yang memudahkan hidup kita, peningkatan kesejahteraan, menyediakan barang atau jasa yang meningkatkan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, yang dimana banyak produsen terlibat dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan. Jadi kesimpulannya, pelaku kegiatan ekonomi bagian produksi atau produsen ini adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka bekerja keras untuk mengubah ide menjadi kenyataan, bahan mentah menjadi produk berguna, dan tantangan menjadi peluang. Setiap kali kita menggunakan atau membeli sesuatu, kita seharusnya mengingat kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh para produsen di baliknya. Jadi, produsen adalah seniman modern yang menciptakan kanvas kehidupan kita dengan setiap barang dan jasa yang mereka hadirkan. Mari terus kita dukung mereka dengan
memahami peran penting produsen, kita dapat lebih menghargai upaya mereka dan mendukung bisnis lokal, serta mendorong inovasi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui mengapa produsen itu penting. Tanpa produsen, kita itu tidak akan memiliki barang dan jasa yang kita butuhkan setiap hari. Mereka adalah tulang punggung perekonomian yang menciptakan nilai, lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi. Ada satu kata-kata dari saya, produksi adalah awal dari setiap nilai ekonomi. Tanpa kreasi, tidak ada konsumsi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya tentang pelaku kegiatan ekonomi produksi atau produsen. Terima kasih, semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya produksi dan peran pelaku ekonomi di dalamnya. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya langka untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginan yang tak terbatas. Dan produsen atau produksi ini adalah langkah pertama yang krusial dalam proses tersebut. Mari kita terus belajar dan menghargai setiap proses di balik barang dan jasa yang kita nikmati setiap hari itu.